Baik, bagaimana jika dalam waktu 3 detik orang sudah memutuskan akan suka atau tidak suka dengan diri Anda? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, advokat non-duality, dan tentunya fasilitator di free masterclass malam ini. Yang akan Anda suka dari obrolan singkat kita selama 45 menit ke depan adalah kita akan menemukan sebuah cara untuk meningkatkan sukanya orang kepada Anda, sehingga Anda akan lebih mudah untuk menawarkan produk Anda, untuk memfasilitasi klien Anda, atau untuk menggali potensi yang sudah Anda miliki. Win, tolong teman-teman di book club tuh kayaknya nanya link deh. Atau bentar ya, bentar, bentar. Wait. Oke. Bukan. Di invite link. Oke. Baik. Kelas ini terinspirasi ketika saya memfasilitasi sebuah perusahaan otomotif yang ternyata mereka lagi menghadapi sebuah isu yang isunya cukup berat karena membuat penjualan mereka turun hampir 50% dan terjadi rasa tidak percaya diri di dalam internal sales. Sehingga ketika saya datang ke sana, intinya adalah mereka mengatakan kami sudah bosan dengan yang namanya motivasi, kita perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Saya tidak bilang motivasi tidak penting, tapi kayaknya perlu sesuatu yang berbeda. Nah, ketika saya dikenalkan, kemudian saya langsung bertanya, apa definisi motivasi? Nah, ketika terjadi proses interaksi seperti itu, yang saya perceive energetically, rasa ragu mereka terhadap saya, rasa curiga mereka terhadap saya, itu berkurang. Karena saya menggunakan pendekatan yang paling sederhana menurut saya adalah bertanya. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, otak di kepala kita itu isinya selalu curiga, selalu melihat yang salah akan kondisi, dan yang saya perceive energinya ketika saya ada di depan mereka, yang di kepala mereka ini siapa sih? Rahmat Barus ini siapa? Emangnya dia ngerti permasalahan yang sedang kita alami dan sebagainya seperti itu. Nah, ketika saya perceive energi yang seperti itu, oh oke. Em, apa namanya, otak kritisnya lagi main, dan dia mereka, saya tidak bisa langsung masuk untuk ini yang perlu kita sadari juga ya. Kebanyakan motivator atau fasilitator atau praktisi yang saya perhatikan ketika memfasilitasi klien, dia langsung apa ya, memperkenalkan siapa dia tanpa dia masuk dulu untuk bertanya dan mendekatkan atau istilahnya menurunkan separasi energi antara dia dengan orang yang ada di depannya. Karena kalau kita belum menurunkan separasi kita terlebih dahulu, yang mana akan menginspirasi orang di depan kita juga untuk menurunkan separasinya, apapun yang kita sampaikan akan ditolak. Contohnya adalah gaya tubuhnya seperti ini. Bentar, saya tunjukin. Nah, kalau sudah begini, itu kalau di teknik public speaking, mereka sudah ada penolakan. Oleh karena itu, em, saya minta kepada teman-teman di sini yang mungkin bisa Anda pertimbangkan ketika Anda bertemu dengan orang-orang, berhenti Anda berfungsi dalam diri Anda, tapi Anda langsung dekati orang tersebut dan tanya. em, apa saja pertanyaannya, dan ikuti flow energinya, karena em, cara paling cepat untuk merubah sebuah kondisi adalah follow the energy. Nah, ketika saat itu, yang saya perceive energinya mereka bosen dengan yang namanya motivasi, mereka butuh sesuatu yang berbeda. Nah, akhirnya saya bilang, apa definisi motivasi terhadap, apa definisi motivasi menurut kalian yang ada di sini? Nah, ketika terjadi tanya jawab, akhirnya saya jelaskan kalau saya di sini bukan seorang motivator, melainkan fasilitator. Kemudian saya tunjukkan apa namanya, orang-orang yang berhasil memenangi perlombaan ketika saya fasilitasi mereka. Jadi sebelum saya menunjukkan saya berhasil memfasilitasi orang untuk memenangi perlombaan itu nggak akan masuk ke mereka kalau saya nggak mendekati mereka terlebih dahulu. Itu yang Gary Douglas dari Access Consciousness mengatakan, berhenti ingin menunjukkan kalau Anda menarik, tapi tolonglah tertarik kepada siapapun yang ada di depan Anda. Karena ketika Anda benar-benar tertarik kepada mereka, biasanya penolakan itu rendah dan Anda bisa memfasilitasi mereka dan Anda bisa menjual produk Anda lebih lebih mudah. Dan karena saat itu saya berhubungan langsung dengan para sales, tim sales,
Saya tanya, gimana sih proses Anda saat menjual? Rata-rata ketika menjual, fokus mereka tuh ke diri mereka sendiri. Sehingga di kepala mereka sudah ribut, sedangkan orang yang di depan mereka, yaitu calon customernya, itu sedang menunggu untuk ditanya, sedang menunggu untuk disembuhkan rasa sakitnya. Namun karena di kepala mereka ini harus deal karena ada target dan sebagainya, semua percakapan ada di kepala mereka, dan akhirnya lupa menggunakan sebuah senjata yang menurut saya itu sangat-sangat simple, tapi sangat-sangat ampuh, yaitu bertanya. Karena sekali lagi dalam waktu 3 detik, orang sudah memutuskan untuk percaya atau tidak percaya dengan Anda, suka atau tidak suka dengan Anda. Um, dan ini juga akan berubah mungkin jadi 1 detik nanti ke depannya saat internet kita juga semakin cepat. Karena ada hubungannya. Mungkin ada pernah lihat penelitian semakin cepat internet suatu negara, semakin sering orang berantem saat keluar dari uh, saat lama keluar dari pesawat. Bentar, ini ada si Win. Yang mau masuk room di ruang tunggu, masa sih? Ini semuanya udah pada masuk. Wait, approve. Minta di-approve, Pak. Bentar. Ini cara approve gimana? Oke. Meeting. Terus. Oke. Jadi seperti biasa kelas ini tadi sudah saya jelaskan kelas ini terinspirasi dari ketika saya memfasilitasi klien eh, orang-orang dari perusahaan otomotif yang mengalami sebuah kondisi di mana ada isu yang membuat perusahaan mereka penjualannya menurun, dan ketika saya fasilitasi terjadi sebuah konflik internal, lebih tepatnya penyebabnya karena mereka merasa tidak percaya dengan produknya. Dan efeknya lebih membuat mereka tidak percaya ke diri mereka sendiri. Nah, ketika saya fasilitasi ternyata ditemukan sebuah apa ya, sebuah permasalahan yang juga lebih dalam, yaitu konflik antara senior dengan junior. Nah, memang beberapa kali saya diundang untuk menjadi mediator untuk konflik, fasilitator memfasilitasi konflik, yang mana memang untuk teman-teman di sini yang tertarik di area di situ, karena area itu masih sepi menurut saya, dan itu adalah lahan yang mungkin Anda sebagai seorang fasilitator bisa dipertimbangkan. Namun memang konflik mediator itu kita harus benar-benar, nggak harus sih, kita memang disarankan mempunyai pendekatan receiving yang benar-benar besar. Gimana ya? Jadi karena mereka mengungkapkan permasalahan, jadi kita kayak pembersih air yang mana semua air kotor datang ke kita. Nah, ketika keluar dari kita ke belakang itu sudah bersih airnya. Jadi memang kalau kita tidak siap, itu apa namanya, eh, kita kita akan ikut merasa tidak nyaman ketika mereka mengungkapkan keluhannya. Nah, ini ada yang menarik. Jadi ketika dia bilang, Pak, saya merasa eh, pimpinan saya ketika memberikan sebuah apa namanya, arahan itu biasanya biasanya diikuti oleh judgement seperti kamu nggak perform gitu. Nah, kemudian saya ganti ke dia. Waktu itu saya ngomong, saya langsung ke chat GPT kan, apa apa bahasa Jermannya kamu tidak perform, kok gitu ya. Nah, saya gunakan bahasa Jerman itu, yang intinya adalah saya bilang kepada dia kamu tidak perform. Nah, ketika saya gunakan bahasa Jerman itu, dianya diem aja. Maksudnya apa Pak ngomong itu? Iya, tadi saya mengatakan hal yang sama, yaitu saya mengatakan kepada kamu dengan bahasa Jerman kalau kamu nggak perform. Tapi kamu kan nggak merasa apa-apa, kamu nggak merasa tersinggung. Nah, bagaimana jika, akhirnya saya jelaskan ke dia, nah bagaimana jika bukan permasalahannya yang penting, tapi yang yang penting adalah bagaimana
kita memaknai omongan orang atau apapun yang orang sending ke kita. Bagaimana jika kamu nggak perform, itu bukan serangan pribadi ke kamu, tapi itu adalah hasil dari proyeksi ketakutan dia yang disampaikan melalui kamu. Nah, saran saya, pilihannya di tangan kamu. Apakah kamu menggunakan itu sebagai sebuah serangan pribadi, atau kamu jadikan itu sebagai sebuah informasi. Oh, menarik ya cara pandang leaderku. Dan itu mungkin juga, dan ini menurut pendiri Airbnb ya, kebanyakan orang itu jadi ini kalau kalau dilihat akar efeknya itu ada di lonely. Ini menurut pendiri pendiri Airbnb, karena kesepian itu merupakan pembunuh apa ya, pembunuh terbesar mengalahkan rokok, rasa kesepian. Nah, Anda bisa bayangkan, kata pendiri Airbnb, ketika Anda mempunyai pimpinan yang mempunyai rasa sepi, sehingga semua strateginya itu akan bersifat controlling, judgment ke anak buahnya, yang membuat anak buahnya menderita karena omongannya itu berdasarkan lack, ketakutan dan kekurangan, bukan possibility. Nah, paling enggak, kata saya, kamu bisa mempertimbangkan untuk jadikan itu sebagai referensi. Kalau kamu ke depannya, kamu akan menjadi pemimpin yang beda, nggak seperti pemimpinnya itu. Saya nggak tahu, mungkin ada pemimpinnya di ruang itu kan, tapi tapi komunikasinya terbuka. Itu tuh yang seru pas acara kemarin. Nah, memang apa namanya, yang saya tekankan kepada mereka, terutama para sales di situ, adalah berhenti ingin tampil menarik, berhenti ingin menunjukkan kalau produk Anda menarik, tapi tertariklah kepada orang yang ada di depan kamu ini. Karena dengan begitu, otak perlindungan dia, otak kritis dia akan lemah, akan turun, sehingga terjadi proses apa ya? Paling tidak kita bisa mempresentasikan produk kita lebih mudah dibandingkan kita ujuk-ujuk langsung bilang kalau produk kita keren, yang mana membuat dia semakin curiga. Maksudnya apa? Emang buat kamu keren, tapi untungnya buat saya apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin ini Anda sering dengar di apa namanya, teknik penjualan ya. Namun kebanyakan orang ketika di lapangan lupa dan ingin sekali menunjukkan kalau produk mereka menarik, padahal yang paling mudah untuk terjadi sebuah proses apa namanya, obrolan yang seru, yang mungkin mudah-mudahan bisa mengarah kepada jual beli, adalah tertariklah kepada orang yang ada di depan Anda. Nah, ini adalah pembuka dari obrolan kita malam ini, free masterclass malam ini, yang mana oh ya, saya juga sudah siapkan ebook yang bisa Anda download, bagaimana Anda bisa semakin percaya diri, menikmati proses presentasi, dan tentunya membuat orang semakin setia untuk mendengarkan Anda. Anda bisa download di berkembangbersama.com. Oke, sejauh ini ada kesadaran apa yang muncul? Silakan. Halo Pak, Halo, Pak, selamat malam. malam Pak. Ya. Ini lagi di luar negeri Bapak. Oh enggak, ini saya lagi di Palembang. Ya luar negeri mantap. Pak, Ya. ini Pak, saya mau cerita nih Pak. Ya. Tadi kan nah, adalah salah satu temen yang orang Jawa. Ya. Habis ngobrol-ngobrol kan dia punya masalah gangguan mental gitulah. Ya, ya. Saya habis ngobrol sama orang tuanya Pak. Ya. Dan orang tuanya mau transfer. Tapi saya nggak ada rekening. Terus. Saya bingung. Saya gimana nih Pak? Nih menurut Bapak, kesadaran Bapak, nih dia beneran mau transfer atau enggak nih? Saya mau ngasih tapi saya lagi nyari nih. Ya. Saya minta rekening kakak saya kayak nggak percaya dan nggak yakin sama saya. Ya, Saya ya. lagi cari cara, mungkin saya lagi nge-download Dana atau OVO Oh, biar yes. bisa cepet Yes. ini. Ya. Jadi saya bisa ini gitu Pak. Ya, ya. Apalagi pilihan yang Ini tersedia di sini? ya ada yang saya tolak nih Pak. Hmm. Rekening abang saya. Oke. Saya mau minta nomor rekening dia, tapi saya nggak ngerasa gengsi. Oke. 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 Pilihannya apa aja selain rekening kakak, OVO, Dana, apa lagi yang memudahkan kamu? Eh, ada akun temen saya, dia Hmm. punya Dana, tapi udah di upgrade juga. Ya, Kalau saya download Dana lagi kan otomatis saya harus ngupgrade lagi Pak. upgrade dulu ya. Iya, Dana Ya. temen saya kan udah, tapi belum dibales. Ya. Saya sih gimana jujur ya Pak ya, seneng gitu Pak. Hmm. Ada yang mau transfer, kayak pengen buru-buru terima gitu. Ya, ya, ya. Soalnya kalau nggak buru-buru terima takut diambil balik lagi sama semesta, gak jadi. Mikirnya gitu. Sama ini Mas Sakta, kalau di energi namanya tolong jangan lunasi secara energi ya. Jadi kamu jangan dulu bayangin eh, nanti uangnya mau dipakai buat apa, Iya, sehingga energinya akan lunas. Tapi gunakan pertanyaan. Oke,
kemungkinan apa lagi yang bisa memudahkan proses transaksi ini lebih cepat masuk ke tangan saya. Sehingga saat uang itu benar-benar di tangan kamu, baru kamu boleh bayangin mau dipakai beli apa, bayar apa gitu. Tapi sebelum uang itu benar-benar di tangan, tolong jangan berasumsi karena Oh, energinya akan habis nanti. oke. Jadi pertanyaannya gimana tuh Pak? Ya, Buat buat ke universe-nya. pertama adalah apa lagi ya? Jadi jangan jadikan ini sebagai Oke. sebuah hal yang udah mentok, udah paling keren. Gila ya, gue keren banget ya. Apa namanya? Ada yang transfer. Enggak, ini baru sebagian kecil dari apa yang semesta sudah siapkan ke Anda. Jadi yang pertama, bersyukur tentu. Yang kedua adalah apalagi universe. Thank you ya. Ada yang berniat mau transfer aku. Terus apalagi? Dan yang ketiga adalah tentunya bagaimana hal ini bisa terjadi dengan lebih mudah, lebih cepat masuk ke rekening saya Iya. atau saya pegang gitu. Di energi saya sih Pak, saya ngerasa keren gitu Pak. Ih, Ya. ada yang percaya omongan gue ya. Mau transfer lagi. Ya. Gitu Pak. Ya, Maksud ya, saya pribadi. ya, Jadi ya, saya awalnya kan sih cuman pengen ngobrol sama orang tuanya nih Pak. ya. Karena nih anak kan maaf ya, eh, yang seperti saya bilang dablek gitu. Saya ngomongin nggak masuk. Saya Ya, ngobrolin sama orang tuanya permasalahan ya, kondisi anaknya. Ternyata orang tuanya welcome ke saya Pak. ya, Dan terbuka. Kita ngobrol lancar lah. ya. Ngobrol natural lah. Terus dia tiba-tiba, kamu ada nomor rekening nggak? Saya mau transfer. Saya tetap pakai wibawa dong Pak. Saya Ya. nggak pernah ngomong, ya bu, kan getara. Getara gak punya duitnya gitu Pak. Nah, ini Pak, ada satu lagi nih Pak. Ya, Ini jadi sebenarnya kayaknya kesadaran saya masa lalu Pak. ya, Jadi orang tua saya tuh seperti bapak, ibarat kata melayani. ya, Tapi Pak, maaf, dia tuh tidak bertumbuh secara keuangan gitu. ya, Ibarat ya. kata dia melayani. Dulu bapak saya tuh mandiin mayat, dia Hmm, tuh kalau ditanya mau dibayar berapa seikhlasnya. hmm. Jadi bener-bener, jadi orang bayarnya seikhlas, bahkan nggak bayar. Nah maksud Ya, saya gimana kita bisa melayani orang lain Pak, tapi ya. kita tidak memiskinkan diri gitu. Bagus tuh statementnya. Oke. Nah, dari pertanyaan kamu, kesadaran apa yang muncul? Ya ada feedback lah gitu Pak. Kita udah Ya, keluarin usaha kan, keluarin ya, effort, ya ya, masa nggak dihargain gitu. ya, Nah ya. itu yang saya jadinya momok buat saya gitu Pak. Saya jadi takut apa nanti gue di masa depan ke orang tua gue gitu. Oke. Yang Pertanyaan tadi bikin kamu mengkeret atau bikin kamu membesar? awalnya sih mengkeret Pak, tapi Ya, saya jadi menerima sedikit mengkeret tapi bisa lebih space sih Pak. ya. Kamu Tapi bisa tanya. tapi Kamu bisa tanya ke semesta, kenapa ada orang tua dengan mengambil keputusan seperti ini hadir di kehidupanku dan menjadi orang tuaku? Apa sih kontribusinya gitu? hmm, Karena nggak ada yang enggak, kebetulan ya. Kamu udah dapat orang tua dengan keputusannya seperti itu. Tanya enggak, kontribusi siapa? gini Pak, saya Ya, sangat menyayangkan dia tuh punya potensi besar. ya, Jadi gini Pak, orang tua saya karena dulu di kelurahan tuh dipercaya gitu. ya, Kalau dia ngomong apapun, semua hening gitu. ya, Bahkan dari jajaran yang tertinggi sampai jajaran yang terendah tuh hening. ya, Maksud saya kenapa dulu orang tua saya tidak menggunakan potensi itu untuk ya, keuntungan dirinya sendiri gitu. ya, Dia sambil melayani orang lain. Maksud ya, saya kalau kita melayani orang lain, kita juga harus mengambil keuntungan buat kita sendiri gitu kan Pak. ya. Nah yang saya takutkan adalah karma itu berbalik ke saya gitu. Oh, oke. Nanti saya yang menanggung karma orang tua saya. Oke. Nah, kamu udah bagus masuk ke karma. Sadari karma adalah pembelajaran bagi orang yang wise, yang bijak seperti Mas Sakta, dan karma akan menjadi sebuah hukuman bagi orang yang tidak wise. Nah, eh, bagaimana jika karma kita? Jadi gini, ini bagus banget pertanyaan. Jadi karma kita adalah kita mempunyai orang tua yang seperti itu. Itu adalah karma kita, nggak bisa dirubah. Itu sudah kita alami. Nah, karma adalah pembelajaran bagi orang yang wise. Jadi diikuti dengan pertanyaan yang berikutnya. Apa kontribusi orang ini hadir di kehidupanku? Apa sih kontribusi orang tua yang mengambil keputusan menarik ini? Yaitu dia selalu memberikan servis tapi nggak pernah minta sesuatu, hadir di kehidupanku, apa kontribusinya? Oh, pembelajarannya adalah mungkin aku memilih yang lain. Aku berkontribusi kepada orang, namun di saat yang bersamaan aku juga bersedia menerima energi uang untuk masuk ke rekeningku, ke kehidupanku. Dan memang yang saya persif energinya orang tuanya Mas Sakta masih di atas apa
tangan di bawah lebih mulia dari tangan di atas. Sorry, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Itu yang saya perceive energinya. Tapi nggak apa-apa juga, paling enggak. Dan yang perlu Mas Sakta sadari dan teman-teman di sini juga sadari bahwa kita tuh di semua yang ada di sini kita jago banget ngelihat potensinya orang. Terus kita pingin banget ngegali kata-kata yang sering saya temukan untuk para healer yang sangat-sangat hebat ini adalah sayang loh Pak, potensinya gede banget gitu. Iya, kita kita jago banget ngelihat itu, tapi kita lupa dengan menggunakan pertanyaan yang selanjutnya apa? Apa nih orang mau gali potensinya? Biasa jawabannya enggak. Di kita, oh ternyata enggak ya, ternyata dia nggak mau menggali potensinya. Jadi untuk teman-teman di sini yang ingin sekali memfasilitasi orang-orang sadari bahwa potensi semua orang. Jadi semua orang intinya adalah potensinya besar, tapi cuman Anda yang ada di sinilah dan teman-teman yang mungkin Anda pernah tahu juga yang tertarik untuk terus menggali potensinya. Jadi tolong jangan habiskan waktu untuk menolong orang lain. Sadari bahwa mereka juga sedang menikmati apa ya, keasikan mereka menjadi korban sehingga dia akan terus narik perhatian. Oke. Seperti posting yang saya kasih di grup book club tadi pagi. Ya, gimana Mas Agni? Jadi eh, yang terbaik, bukan yang terbaik sih. Menurut kesaran Bapak, saya kasih sekarang atau tunggu besok, Pak? Oke, tanya-tanya ke dalam dirimu. Sekarang apa nanti? Mana yang lebih ringan? Mana yang berat? Saya sih maunya sekarang. Oke. Cuma Ya. semesta belum ngasih jalan. Belum ada yang WhatsApp balik saya gitu. Buat Oke, ngasih nomor rekening. OVO-mu udah aktif belum? Lagi di download nih. Lagi Oke, oke, download. oke. Ya, ya, ya. Nikmati dulu prosesnya, jangan berasumsi nanti energinya lunas, Oh, terus oh. gunakan pertanyaan. Oke, gini, Mbak. Apa ya? Hmm. Apa? Apalagi akan bermunculan nih. Oke, oke. Hmm. Makasih, Pak. Sami-sami, sami-sami. Seru, seru. Ada lagi, ada lagi? Sebelum kita masuk ke PDF. Mungkin juga tadi teman-teman dengar kata-kata Mas Sakta yaitu orang bisa percaya dengan apa yang saya omongkan. Itu sebenarnya dia sudah melalui tahap satu terlebih dahulu yaitu apa? Sakta sudah percaya dengan dirinya sendiri. Nah, ini juga sebenarnya potensi apa namanya? Poin penting yang perlu kita gunakan saat kita public speaking, memfasilitasi orang. Yang kebanyakan orang di luar sana bukan Anda itu ketika ingin public speaking itu niatnya ingin disukai. Sadari bahwa yang paling cepat untuk Anda disukai orang, yang pertama apa? Lakukan, tolong Anda sukai diri Anda terlebih dahulu. Ini menarik ya, tapi karena saat Anda sudah menyukai diri Anda tiap hari, Anda nggak mengurangi judgement yang Anda sending ke diri sendiri, Anda itu energinya kayak menarik di mata orang lain. Ini paradoksnya di sini. Semakin Anda suka sama diri Anda, semakin banyak orang akan suka kepada Anda. Nah, kebanyakan orang di luar sana bukan Anda ketika fasilitasi, ketika bikin kelas, ketika public speaking itu ingin disukai, yang mana dia ingin menarik validasi dari luar ke dalam. Dan itu jarang didapat. Kalau dapat pun cuma sebentar. Kenapa? Karena dirinya sendiri belum menyukai dirinya sendiri gitu. Jadi agak lama nanti prosesnya. Dan menariknya, Anda tidak akan lagi butuh validasi dari orang setelah Anda sering banget memberikan validasi itu ke diri sendiri. Seperti pertanyaan yang sering saya berikan di grup ini adalah apa nih yang ingin aku dapat, apa yang ingin aku dapatkan dari orang yang bisa aku berikan sendiri sehingga kehidupan akan menjadi berbeda. Karena kebanyakan dari kita ketika lihat sosial media terus kita lihat postingan orang mendapatkan begitu banyak likes, kita langsung berfungsi dari like gitu kan. Anda bisa gunakan pertanyaan ini. Apa sih sebenarnya yang aku inginkan dari orang yang bisa aku berikan sendiri sekarang? Gitu. Oke, ada lagi Pak, yang muncul? Silakan. ini Pak. Gimana En? Gimana Santet dan teman-teman gimana? Iya, saya mau jadi dukun santet maksudnya, Pak. Asik. Gimana gimana gimana? Pak, tentang senang menyenangi, kalau mau tanya aja gini, kalau saya Hmm. kan menurut saya cenderung mudah untuk disukai, tetapi yang gimana supaya mudah disukai itu tidak menimbulkan kecemburuan bahkan oleh teman yang terdekat kita. Jadi gampang disukai, baik, tapi kemudian udah sama temen tuh udah baik-baik, tapi mereka itu kayak malah jatuhnya tuh ke iri kayak gitu loh Pak. Itu gimana supaya enggak seperti itu gitu. Ini
Sejak kapan kamu ingin menjadi Tuhan, ingin menguasai, mengontrol semuanya? Oh gitu. Iya, enggak gitu sih. Maksudnya Jadi gini, apa En, harus gimana? yang perlu kita sadari bahwa eh, kita nggak bisa ngontrol respon dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Hmm. bagaimana jika ini adalah sebuah jawaban dari doa kamu yang sebelumnya? Saya nggak tahu ya. Karena kita tidak akan didatangkan sebuah kondisi di mana kita nggak menciptakan kondisi itu. Bagaimana jika kamu sebenarnya, yang aku persif ya, kamu berdoa sebelumnya, Tuhan tolong dong datengin orang-orang yang nurturing di aku. Sehingga kamu ini lagi ditunjukkan, ini loh orang-orang yang katanya teman kamu, tapi dia nggak ikut seneng akan sukses kamu. Oh, iya, iya, Akhirnya betul. kamu kayak dibukakan matanya dan kamu sekarang pilihannya di tangan kamu. Apakah kamu mau masih bermain-main dengan orang itu atau kamu mengizinkan untuk mencari komunitas atau orang-orang yang sevibrasi, yang ikut senang akan sukses kamu, atau malah kamu nggak perlu. Jadi gini, untuk teman-teman di sini sadari bahwa kita kan orangnya nggak pernah cocok di mana-mana ya, tapi bisa kemana-mana. Jadi sadari bahwa, dan yang Pak ini dari pendekatan non duality, ini dan teman-teman tolong sediakan waktu untuk teman-teman sendiri, untuk kalian sendiri, menyendiri gitu, ngopi sendiri, meditasi, apapun itu tolong lakukan sendiri, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan orang-orang, kita sudah energinya sudah siap, tidak ingin meminta kebahagiaan dari mereka, tapi kita menjadi space buat mereka. Itu akan bisa kita alami setelah kita memberikan cinta itu ke kita dengan kesendirian yang sering kita lakukan. Bukan artinya kita antisosial ya, tapi aduh, terus terang lah teman-teman di sini kita kan sebel, bukan sebel ya kata-katanya. Tapi kita kan suka banget dengan kesendirian kita kan. Jadi tolong itu juga bukan sebuah kelemahan. Oke, En, apa yang muncul di sini kesadarannya? Iya, memang benar seperti itu sih, Pak. Ya, Ya, ya. terus tanya lagi Pak yang tadi si Sabta tadi ya tentang orang tua itu ya. Hmm, Jadi kalau orang tua saya itu kan bukan tipe yang membang ya bukan berharap dibanggakan juga sih. Tapi ya, seolah-olah kerja itu kan salah gitu ya. ya, Jadi padahal ya apa ya Pak ya? Maksud yang kadang membuat akhirnya kayak apa ya mau berkembang itu kayak ya sudahlah mending di mereka itu saya nyamar ya itu loh Pak. oke, oke. Karena kalau begitu saya kelihatan shining, shimmering, splendid, nah itu orang tua itu kayak enggak suka gitu. Nah itu Ya. gimana Pak? Baik, jadi gara-gara kamu ngomong ini, jadi saya nanti saya kasih videonya. Jadi ada seorang TikToker dari Vietnam yang dapat suami, mungkin teman-teman tahu ya, suaminya orang Jerman dan orang tuanya si laki-laki yang orang ibunya laki-laki yang orang Jerman itu selalu memuji, selalu kalau melakukan kesalahan minta maaf ke si perempuan yang orang Vietnam ini. Kemudian dia tulisannya, andai saja orang tuaku yang notabene orang Vietnam juga mempunyai apa namanya sikap yang sama seperti itu. Eh, dari sini mungkin kita sama-sama menyadari bahwa culture ya, culture, kemudian mereka dibesarkan dengan cara pendekatan yang seperti apa itu sangat-sangat mempengaruhi respon mereka ke kita. Paling tidak tindakan seperti itu berhenti di kita dan kita yang sudah belajar kesadaran ini ke keturunan kita menggunakan pilihan yang berbeda, yaitu sering meng-acknowledge pencapaian anak-anak kita, ajak ngomong atau lebih tepatnya melatih anak-anak kita menggunakan pertanyaan. Dan yang ini yang saya persif ya, En, dari orang tuamu, bagaimana jika mereka memuji kamu di saat kamu nggak ada. Jadi saya juga baru ngerti gitu cara orang tua saya, ibu saya terutama untuk memuji saya, yaitu saya dapatnya dari orang lain. Dia nggak langsung ke saya, karena itu bukan culture dia ya. Dan that's okay, it's not a problem ya. Sadari bahwa pujian dari orang adalah efek samping. Yang paling penting ini kamu sudah mempercayai dirimu sendiri belum? Kamu sudah gratitude belum dengan dirimu sendiri? Kamu sudah memberikan validasi belum ke dirimu sendiri? Gila, gila keren banget ya aku seorang Eni eh, sampai sekarang dan dulu sudah jauh apa namanya ya perbedaannya, perbedaan level kesadarannya. Oh ya nanti mohon maaf teman-teman kalau sempat berhenti karena saya lagi di hotel, hotelnya internetnya lagi tidak bersahabat. Kayaknya sehotel lagi pakai internet ini. Atau ya. Oke, jadi apa nih En kesadarannya atau teman-teman di sini dari statement atau pertanyaan ini tadi atau dari jawaban saya tadi? Apa yang muncul silakan. Makasih Pak.
Ya, sama-sama. Halo Pak, Ya, silakan. jadi menarik tuh ngomongin kultur. Ya, Tadi saya nonton beberapa kali ada channel lah, namanya Tawa dan Haru. ya, Saya tuh sangat suka sama kultur Cina. Jadi ya. orang Cina itu dari kecil dibiasain, Hmm, kalau ada orang yang baik sama kita, ya. ucapin terima kasih, terus ngasih buket mawar warna merah. Hmm, Dan itu sudah seperti jadi tradisi. ya. Dan saya yang melihat itu anak 7 tahun dikasih kebaikan lalu dia membalas. Tapi di sini energinya yang saya rasakan ketika saya menonton video itu, dia bukan karena apa ya Pak, bukan karena terpaksa atau buru-buru ingin Hmm, membalas, tapi karena ya, sukarela dan ya, sukacita ingin membalas gitu Pak. Nah, ya. kita kan kalau ada orang baik ke kita terburu-buru ingin melunasi Ya, karena wah nanti bakalan di ini nih diomongin diomongin nih, nih. iya nanti bakalan diumbar-umbar nih Ya, gitu kan. ya. Itu gimana tuh Pak, untuk membedakan kita tidak terburu-buru, kita karena suka rela dan sukacita ingin ngebalas kebaikan dia, sama kita tidak terburu-buru. Ya. Flying Watch, Mas Sakta. Tahu nggak itu Apa? Flying Watch apa tuh? Tahu nggak? Nggak tahu. Jam terbang. Wah, jam terbang maksudnya gimana Pak? Kita terbang gitu. Jam terbang Anda. Artinya Anda berlatih untuk sadari perbedaan Anda yang dulu. Jadi itu perlu latihan memang. Karena receiving itu nggak dilatih, bukan nggak ada di sistem pendidikan kita. Apalagi sekarang slogannya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, sehingga ketika orang menerima itu adalah sebuah kelemahan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sadari banyak lapisan-lapisan lemak yang perlu kita hilangkan sehingga nanti kita akan lebih elegan untuk menerima hadiah. Nah, kalau mau ngasih pun itu berdasarkan pilihan, bukan, aduh, kalau aku nggak balas sekarang, apa kata nanti orang ya? Bukan dari situ, tapi lebih pada, oh, terima kasih universe, tetanggaku ngasih makanan. Kapan nih aku bisa ngasih? Right now or in the future? Bentuknya seperti apa? Apa yang mudah dan menyenangkan buatku, gitu. Jadi, Berarti, em, berarti ya, nggak salah ya Pak ya, kalau saya ada orang mau ngebalas kebaikan saya, terus saya seneng nggak salah dong. oh, enggak. Itu adalah bentuk dan menariknya untuk teman-teman di sini yang masih nggak enakan ketika Anda memberikan servis dan orang itu kasih bayaran apapun itu bentuknya, Anda nggak kind buat orang itu. Yang untuk Anda jelas-jelas nggak kind buat Anda karena Anda nggak berlatih menerima. Dan sebenarnya Anda juga kurang kurang memberikan possibility ke orang yang ngasih tadi karena ketika orang ngasih tadi sesuatu, dia kan memberikan sesuatu dari dia ke kita. Berarti ada yang kosong. Nah, semesta akan memberikan sesuatu dari kekosongan itu. Jadi sadari kalau ada orang ngasih terima karena win-win, both side akan menang gitu. Nggak ada yang dirugikan kok. Jadi ini mungkin tolong dikurangi di clearing apapun itu teknik pendekatan Anda disadari realize dari pendekatan non duality bahwa Anda nggak merugikan orang kok. Kehadiran Anda itu ditunggu-tunggu itu yang pertama. Yang kedua, Anda itu kan orangnya yang nggak punya judgement, itu kan sejuk ya di mata orang. Jadi orang akan terus memberikan. Itu adalah sebuah hal yang wajar. Tinggal Andanya sendiri mau nerima atau enggak. Nah, apa yang muncul di sini silakan. Oke. Nah, jadi saya mulai ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Enggak apa, enggak apa. Nah, orang yang punya Pak, biasanya nih kita yang udah suka sama diri kita, nggak Ya, punya judgement sama orang, itu hmm. pasti banyak yang benci Ya, ya, karena mereka nggak suka sama kita. ya, Kok kita beda sendiri sih? Kok kita bisa happy dengan cara kita ya kan? ya. Orang-orang seperti itu kenapa dibenci? Karena mereka nggak bisa dikontrol. Mereka diserang dengan ketakutan-ketakutan, nanti kamu awas loh, ini awas ini. Dia tetap aja mengambil sebuah keputusan. Itu membuat orang jengkel. Yang sukanya ngontrolling itu akan cepat jengkel. Ini orang kok nggak bisa dikontrol ya gitu. Tapi ya, Oh, ini saya lagi deh. Tapi nggak ya, apa-apa. ya. Ini bukan kesadaran saya sih. Hmm. Yang sulit itu Pak yang kalau ngontrol yang punya power, Hmm. yang di atas kita. Ya. Kalau kita nggak dengerin, atau Ya, kita ini ada rasa bersalah sendiri gitu. ya.
Oh, Kayak kamu masuknya dari rasa bersalah ya ketika kamu nggak dengerin. iya misalkan nih Pak, yang yang ngasih saran direktur gitu. Kalau Hmm, kita nggak dengerin nih, kayak diri kita ngomong sendiri ke diri kita gitu. Lu hmm, hmm, siapa di direktur? Lu hmm, harus dengerin dia. Lu hmm. tuh kayak gitu itu gimana tuh Pak? Oke, Maksudnya sejauh ini dengan cara pandang atau keputusan Anda seperti itu, lu siapa ya ini direktur itu membuat kehidupan Anda berbeda atau malah energinya mengkeret? oh, mengkeret Pak. Oke. Yang pertama adalah sadari itu bentuknya masih form and structure, bukan infinite being ngobrol sama infinite being. Jadi form and structure adalah sebuah struktur, ada bos, ada bawahan. Itu adalah struktur realita ini. Sedangkan Mas Sakta dan teman-teman di sini kan, Anda nggak hidup di realita ini kan. Lebih tepatnya kita hidup di realita ini, tapi kita tetap menggunakan kesadaran. Sadari bahwa yang kita anggap bos, ya kita hormati di form and structure ini. Namun apapun yang dia katakan, kita terima saja dulu dengan tangan terbuka. Namun di kepala kita, oke, orang ini ngomong ini, pilihan yang tersedia di sini apa? Dan sadari juga kebanyakan bos itu, oke, kita akses langsung ke akarnya aja ya. Kebanyakan bos itu sebenarnya hanya butuh validasi. Dan jarang yang saya temukan seorang leader yang benar-benar berfungsi dari having fun. Kebanyakan leader berfungsi dari ketakutan, dari rasa sepi, dari rasa kekurangan. Nah, Mas Sakta bisa mainkan ini energinya. Anda bisa tanya, apa yang buat bos gua butuhkan saatnya yang bisa gue berikan? Oh, validasi. Oh, gue bisa ajak ngobrol. Karena sebagai bos jarang yang berani ngajak ngobrol misalnya. Jadi itu asiknya kita menggunakan kesadaran, kita tahu siapapun orang yang di hadapan kita ini, baik itu bos maupun cleaning service, asalkan kita benar-benar menjadi space, kita bisa mengisi kekosongan yang sedang mereka rasakan. Nah, disitulah terjadi proses fasilitasi. Nah, apa yang muncul di sini? Hmm, ini sih Pak, berarti sebenarnya yang bermasalah bukan bermasalah, tapi berat kata secara energi berat itu bukan di saya ya. Berarti di Yes, bos tersebut ya. yes, Iya. karena dia, Nggak, karena ya, eh, kebanyakan tipe-tipe bos ini Pak, kalau ya, dia udah mulai nggak suka, dia akan nyingkirin orang tersebut gitu. Kalau misalkan bawahannya itu pemberontak, rebel, ya, ya, nggak bisa diatur, ya, lu jangan ada di kelompok gue, hmm, lu minggat lu, karena lu nyusahin gitu. ya, ya, Bos-bos itu kan kayak begitu kan, ya, maksudnya ya, berarti problemnya di mereka, bukan ya, di kita gitu. Kita ya, hanya mempermainkan energinya aja gitu. Kalau dia butuh validasi kita validasi, kalau ya, dia butuh kita pull gitu Pak. ya, 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 Oke, ya. oke, makasih Pak. Sami-sami. Betul, betul, betul. Karena itu yang saya persif dari rata-rata pemimpin itu belum, jarang sih. Ada beberapa yang saya temukan yang benar-benar dia having fun menjadi leader, yang mana ketika karyawannya itu dablek, dia nggak berfungsi dari judgement, tapi lebih kepada ditanya dalam diri, ini mau gue terusin nih orang atau bisa gue ajak ngobrol. Ini bisa gue marah-marahin atau gue bisa ajak ngobrol. Karena leader yang nggak bergerak dari kesadaran biasanya cuma lihat satu solusinya, yaitu ketika ada sesuatu dimarahin, dicurigai, cuman itu pilihannya. Sedangkan leader yang menggunakan kesadaran dan sering having fun, sering memvalidasi dirinya sendiri, dia mempunyai begitu banyak option. Oke, aku mau ambil strategi apa nih? A, B, C, D. Oh, A nggak works. Oke, aku pilih B. B nggak works. Oke, aku pilih C. Gitu. Oke, apa yang muncul dari kesadaran ini? Silahkan. Maaf, mau nanya. Halo, silakan Mas Abi. Ini kan kasusnya di bos, Pak. Nah, ini cuma tanya aja sih, Pak. Ya. Kalau misal kasusnya ada di orang tua gitu, misal, Hmm. atau neneng, atau orang bapak atau ibunya gitu, Ya. gimana caranya kita nanggepinnya gitu, Pak? Karena kan kadang sebagai anak itu mikir kayak, kalau diturutin, saya nggak cocok. Kalau nggak Hmm. diturutin, nanti dikira durhaka. Kalau durhaka, nanti orang tua marah gitu-gitu. Ya. Soalnya Eh, kan kalau hmm. tahu saja itu di orang Jawa itu kalau ke orang tuanya kan kayak udah menjadi yes man gitu. Yes. Itu gimana Pak? Jadi yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri, apakah saya orang Jawa atau apakah saya seorang infinite being? itu itu kelihatannya sempil ya, simple ya, tapi itu sangat-sangat, karena saya juga sering menggunakan itu. Karena di adat Karo Sumatera Utara juga kenceng sekali kan. Jadi saya juga ketika datang ke acara Karo atau ngobrol dengan paman-paman saya,
saya menggunakan pendekatan ini. Saya ini infinite being atau orang karo sih sebenarnya? Oh, infinite being. Oke. Apa sih yang saya butuhkan? Karena kalau saya berfungsi dari orang karo atau saya berfungsi dari orang, karena ibu saya orang Jawa, bapak saya orang Batak. Jadi saya dipertemukan dengan dua culture yang sangat bertolak belakang kan. Jadi saya selalu menggunakan pertanyaan itu, yang mana ternyata rata-rata yang dibutuhkan adalah, karena kalau saya masih berfungsi sebagai rahmat seorang manusia, itu akan mudah terkontrol oleh culture. Tapi ketika saya kembali ke state saya yang alami, bahwa natural state saya, bahwa saya adalah seorang infinite being, makhluk spiritual, energi, akhirnya saya bisa menjadi apa saja yang diperlukan saat itu, yang dapat memfasilitasi proses itu. Seperti, kamu jangan begini, oh ya ya, terima kasih loh, apa namanya, nasihat Bapak. Eh, dan ditambah validasi, saya bisa seperti ini karena Bapak. Tanpa kita perlu melakukan apa yang dia minta. Karena sebenarnya di detik itu, Mas Abi, yang dibutuhkan, orang kan sebuah musik ya di kupingnya ya, kalau kita katakan wah benar ya Pak gitu, itu kan musik banget di kuping dia gitu, udah berikan itu aja sehingga proses itu selesai, Anda lepas dari cengkraman dia, Anda bisa melanjutkan kegiatan Anda untuk berkarya. Dan tentunya yang terakhir yang paling penting menurut saya adalah tolong selalu jujur kepada diri sendiri. Sekali lagi, tolong selalu jujur kepada diri sendiri dan bohong kepada orang banyak. Apa yang di sini Mas Abi yang muncul? Itu sih Pak, yang jujur pada diri sendiri dan bohong kepada orang banyak. Asik kayaknya itu. Yes. Berarti kalau misal misal kita misal disuruh kamu itu gini 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 gini, terus kita cuman oh iya, terus Ya, ternyata kalau kita ngerasa cocok nggak kita lakuin juga nggak masalah kan, ya, meskipun itu yang bilang orang tua kita. ya. Karena saat itu yang dibutuhkan Karena validasi dari Mas Abi sih. oh gitu. Karena itu juga sering saya lakukan sih Pak. Jadi cuman iya, cuman nggak saya lakuin. Ada protes berikutnya. Kamu tuh cuman iya iya aja nggak pernah dilakuin gitu. Tapi kayak ya udah memang Hmm. aku nggak pilih yang Ya, itu sih. Jadi ya. kayak kadang ada fase di mana kayak aduh kok kok aku nggak nurutin sama orang tua sih masa aku durhaka gitu. Cuman kalau kembali ke kesadaran tadi itu kayak loh kan memang aku yang ngejalanin dan aku Hmm. yang tanggung jawab dengan apa yang aku putuskan kan Ya, 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 yang saya rasakan ya. berarti itu Saran saya juga, nggak masalah. gunakan pertanyaan. Kalau aku ikuti nasihat dia, gimana kehidupanku 5 tahun ke depan? Kalau aku nggak ikutin nasihat dia, gimana kehidupanku 5 tahun ke depan? Padahal kita udah tahu, tapi kadang energinya agak tipis dengan penolakan. Aku nggak mau dengerin dia gitu. Tapi nanti jatuhnya separasi. Namun kita kan infinite being, kita kan menerima semuanya kan, yang bagus jelek kita terima. Nah, kalau Anda masih ragu apakah aku apa namanya menolak, sorry, apakah aku ragu nanti aku kualat dengan orang tua, Anda gunakan tadi pendekatan pertanyaan. Kalau aku ikuti nasihat orang tua aku, gimana kehidupan kelima tahun? Kalau aku lebih percaya diriku sendiri, gimana kehidupan kelima tahun? Jadi pertanyaan ini akan mengurangi separasi. Jadi untuk teman-teman di sini yang takut akan separasi, karena separasi memang akan menutup possibility banyak hal, rezeki dan semuanya itu akan nutup seret saat kita separasi. Nah, kalau Anda, apa aku separasi ya atau apakah aku bebas dari kesadaran, gunakan pertanyaan. Kalau aku pakai ini gimana kehidupan aku? Ya, jadi question itu adalah cara tercepat untuk menurunkan dinding separasi. Apa yang Pak, betul? Ya, kalau misalkan kita ingin berbicara, tapi orang tuanya itu eh, nggak bisa diajak bicara, maksudnya itu hmm. nggak heart to heart kayak gitu, komunikasinya secara energi bisa nggak ya Pak ya? Tanpa kayak gitu, maksudnya kan Oh, nggak bisa bicara coba, langsung. coba tanya, kalau aku komunikasi secara energi, apakah akan membuat kehidupan ini berbeda, light or heavy? Lah, Oke. karena kan memang diajak ngomongnya ini Ya. angel. Ya, dan orang-orang sekarang seperti yang kita sudah pahami sama itu kata Lia, di auto disantet aja Mbak Eni. Di-encode. Dan semakin ke sini mungkin ini juga menyadari kan, daripada kita ngasih tahu orang tua kita, mending kita menjadi contoh aja. Sorry, mending kita tetap menjadi Eni yang seutuhnya, bersenang-senang, dan
tunggu dulu, tunggu. Ini yang agak muncul. Apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan dari orang tuamu? Apa yang kamu inginkan dari orang tuamu sekarang? Ini eh mengerti kondisi mengerti apa ya? Mengerti kondisi saya gitu. Maksudnya Oke, gimana ya, Pak? sudahkah kamu memberikan ini ke dirimu sendiri terlebih dahulu? Atau kamu masih sering menghakimi kondisimu sekarang? Iya, itu mungkin ya. Ya, Jadi lebih ke kenapa ya? Padahal sudah ini tapi kok ini sampai kapan ya? Kok masih ya, begini-begini terus? Nah, gitu-gitu sih, ya, Pak. ya. Artinya sebelum kamu minta ke orang, lebih cepat kamu berikan itu ke dirimu sendiri dengan pengakuan Annie yang dulu sama Annie yang sekarang perkembangannya sudah sejauh apa, acknowledge level kesadaranmu yang juga sudah berbeda, sehingga kamu akan memancarkan sesuatu yang berbeda. Karena gini, untuk teman-teman di sini sadari bahwa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Kalau Nah, kasusnya ini sedang memancarkan vibrasi rendah karena dia sendiri belum memberikan pengakuan itu ke dia dan dia berharap orang tuanya memberikan vibrasi yang tinggi. Yang nggak kena, ya vibrasi yang diberikan oleh orang tuanya ke ini adalah low vibration juga, sesuai dengan apa yang ini pancarkan keluar. Nah, nah itu saran ya saya ya ini untuk kamu bisa ya memancarkan keluar, ya kamu ya. berikan dulu ke dirimu sendiri pengakuan, cinta kasih, berhenti menghakimi. Apa lagi yang muncul, En? Hmm, tahu lah, Pak. Kalau ngomong sama Bapak langsung speechless saja. Oke, dan tentunya ini adalah cara pandang saya ya. Tolong jangan percaya. Temukan yang benar-benar light for you, En. eh Pak. gini Ya, gini gini Pak, saya hmm, satu lagi Pak, gini. ya, Jadi ketika kan Bapak bilang ya, kalau kita belajar kesadaran, Mas itu yang negatif itu minggir 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 apa? Minggir dengan sendirinya gitu ya. ya, ya. Nah, tapi yang ini nih, yang satu ini nih, itu nggak minggir-minggir, tapi malah bikin masalah baru itu kayak gimana ya Pak? Apa yang kamu sukai dari drama orang ini yang nggak minggir-minggir ini? Apa yang kamu sukai? Sorry, lebih tepatnya. Kita langsung masuk saja ke dalam. Apa yang kamu sukai dari orang ini hadir di kehidupanmu? Disukai, Apa ya yang kamu sebenarnya sukai? Apa yang kamu sukai dari orang ini hadir di kehidupanmu? Atau apa yang kamu sukai dari drama ini hadir di kehidupanmu? nggak ada. Eh, karena kalau ini selalu muncul di kita, ini ada sesuatu yang kita sukai di sini. Karena kita nggak suka. Eh, kita nggak akan nggak. Ya intinya adalah kalau ini sering muncul di kita, ini kita sukai sebenarnya. Walaupun kelihatannya nggak nih, gue nggak suka. Loh, kamu sendiri memancarkan energi kamu suka kok. Oke, pernah nggak orang ini menghilang terus kamu merasa kehilangan? Iya, iya kan. Kan sama pasangan gitu ya Pak. Iya, iya. Tapi sebenarnya ini bikin masalah. Ya apa Pak? Tapi buyar nggak buyar ya apa Pak? Ya, jadi yang kedua adalah sadari bahwa kamu punya pilihan yang lainnya ya. Artinya begini, apakah kehidupanku untuk menyelesaikan oke, apakah kehidupanku hanya menyelesaikan masalah atau kehidupanku menciptakan atau menggali potensiku? Kebanyakan orang bangun tidur adalah Tuhan tolong dong datangkan begitu banyak masalah sehingga aku bisa selesaikan hari ini. Karena semakin bisa aku menyelesaikan permasalahan ini, artinya semakin berharga diriku. Oke, yang muncul di Zen, apakah kamu apakah kamu Oke, ini menarik nih energi. Coba, apakah kamu ketika dulu melihat orang ini dan bilang aku mau berpasangan dengan dia karena aku ingin merubah dia gitu. Bukan merubah sih. Eh, Eh, setelah berjalannya waktu itu ya, kasihan aja gitu ya, energinya ke ya, dia. ya, Bukan energinya tapi lebih merasa kasihan ke dia dulunya. ya, Maksudnya setelah beberapa lama itu ya, tinggal rasa kasihannya aja. ya, ya. Dan sadari kalau kamu mengirim rasa kasihan ke dia, artinya kamu sedang sending energi victim ke dia. Dia akan susah bangkitnya karena kamu sedang mendorong energi itu. Dan yang kedua, fokusnya di situ kamu. Padahal kan kehidupan kamu kan bukan melayani orang ini aja kan. Iya. Kehidupan kamu adalah terus menggali potensimu toh. Nah, Nah, iya, hmm. Nah, gimana di Pak? sini apa kesadaran yang muncul? Tapi dia jadi gini menghambat. Jadi saya tuh pengennya itu kan bersinar gitu ya Pak ya. Hmm, Nah, hmm, tapi orang ini tuh menghambat gitu loh. Tapi kok herannya itu ya karena didukung orang tua kayak gitu ya. Jadi hmm, hmm. ya apa ya? Jadi saya tuh langsung
nggak bisa bersinar gitu loh Pak, nggak bisa. Oke. Ya apa ya Pak? Bingung. Coba gunakan kayak ada sebuah statement yang coba Eni resap dulu ya. Tidak ada satupun kejadian yang aku alami, sekali lagi, tidak ada satupun kejadian yang aku alami melainkan aku yang menciptakan, aku yang Nah, mengizinkan kondisi ini terjadi. ya Nah, dari itu. sini keputusan apa Heeh. yang Eni pingin pilih? Lah itu Pak, saya tuh Hmm. kemarin tuh itu pertanyaannya kata Pak, Hmm. baru aku harus bertanya ini seperti ini ya. Tapi begitu jengkel sendiri Pak. Ya. Tapi Mas Gidi sampai kapan ya ini ya? Tapi jatuhnya ke situ lagi Pak. Ya, karena keajaiban hanya akan muncul setelah Eni mengambil sebuah keputusan. Karena teman-teman yang lagi asik-asik yang bermain energi, ini suka lupa bahwa aku berharap keajaiban dulu, baru aku ngambil keputusan. Nggak bisa. Kita belum berada di sebuah kondisi bernama Golden Planet. Kita masih ada di realita ini. Realita bumi ini masih membutuhkan sebuah action. Kalau kamu mengambil sebuah action, apapun itu, akan terjadilah sebuah keajaiban-keajaiban bermunculan. Oke, coba ya, Eh, coba satu aja. Ya, Keputusan apa yang mau kamu ambil dari kondisi ini? belum tahu saya Pak. Nah, nah, Gimana Pak? jadi sadari bahwa kamu yang menciptakan kondisi ini dengan keputusanmu tadi. Oke, Ini oke. yang terjadi gitu. Ini misalkan Pak, gini Hmm. yang terjadi ini yang rasa itu gini. Bagaimana pertanyaan supaya saya bisa mengambil keputusan dari yang rumit ini, Oke, gitu Pak ya. sebenarnya energimu udah nggak di pertanyaan lagi, En. Apa Pak? Energimu sudah di tahapnya mengambil keputusan. Iya. Ya. Tapi saya Hmm. merasa mengambil keputusan itu rasanya kayak kayak apa ya Pak ya? Kayak lem gitu loh Pak. Oke, karena kamu apa definisi Eni mengenai? Oke, teman-teman maaf ya. Ini energi lagi seru nih. Apa definisi kamu mengenai keputusan? Definisi keputusan Hmm. ketika ngomong Sesuatu itu yang sangat besar sekali atau ada satu langkah kecil yang bisa kamu ambil? yang Apa? besar sekali. Oke, Kak, yang besar sekali itu sudah Hmm, berhasil belum? belum, Oke, susah. coba diganti. Ambil sebuah keputusan kecil. Kira-kira keputusan kecil apa yang bisa kamu ambil sekarang? Hmm, Kamu udah berbicara dengan orang yang ngerti hukum belum? belum. Ya itu Pak. Oh ya ya betul Pak. Saya tuh merasa kepengen berbicara dengan orang yang mengerti itu ya Pak ya. Tapi saya Iya, tuh balik lagi bingung ngomong sama siapa ya gitu. nggak apa-apa. Ambil aja keputusan. Aku aku mengambil keputusan untuk berbicara dengan orang yang mengerti hukum. Itu dulu, ambil keputusan, grabs the energi, Oh, nanti akan muncul entah iseng kesadaranmu, yuk buka internet. Yuk coba hubungi temanmu yang di Surabaya yang muncul ini. Coba hubungi temanmu yang di Surabaya. Aku nggak tahu siapa. Coba kamu hubungi temanmu yang di Surabaya ini. Oke? siapa ya Pak? Iya wis Pak, lanjut dulu lah. Ya, Ya, tapi nggak makasih. tahu saya siapa temannya. Terima kasih mau Makasih ya berbicara. Pak. Sami-sami. Aduh. Dan Jeff Bezos Amazon mengatakan, nggak ada yang namanya stres. Stres itu hanya semuanya disimpan di kepala dan Anda tidak mengambil keputusan untuk me, dan Anda tidak mengambil keputusan untuk memutuskan sesuatu. Karena semuanya adalah energi. Energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat dirubah bentuk. Energi stres itu karena semuanya ditaruh di kepala kita. Tolong terjemahkan energi stres itu ke bentuk energi yang lain. Entah itu journaling, menulis, entah itu tadi seperti Annie ngambil action, ngubungi temennya, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu. Apa yang muncul, silakan. Halo Pak, Ya. Eh, saya mau tahu Hmm. rahasia apa biar semangat gitu, produktif ngasilin karya. Kayak gini Pak, Hmm. kalau waktu tahu Bapak ngalamin PPKG ya. Pernah gak sih Bapak baru berkarya terus dipandang skeptis gitu sama mungkin orang yang kita Dipandang eh skeptis. apa ya? Iya maksudnya kayak dia ngeliat kemampuan kita narin kemampuan kita terus kayak nggak yakin gitu. Itu kan bikin kita drop gitu Pak. Dalam artian mental kita langsung down. Setiap Dia saat, natap Mas. kita seolah-olah Setiap saat, setiap detik saya tuh selalu dilihat orang dari ini orang si Rahmat nih aneh banget nih MBA tapi ngomongnya energi. Iya aneh banget sih ini dukun apa sih? Jadi
Jadi setiap saat saya selalu dilihat dari sebelah mata. Pertanyaannya, sudahkah Anda berhenti melihat diri Anda sendiri sebelah mata, Mas Sakta? Itu yang paling penting sebenarnya. Hmm. Oh, jadi bukan tentang mereka, tapi tentang saya ya gitu ya Pak ya. Yes. Kembali ke diri sendiri ya. Yes. Hmm. Nah, Yes. satu lagi nih Pak, ini bukan kesadaran saya sih. Ya. Bapak kan investasi layar ke atas, hitungannya Bapak bisa seperti ini karena investasi layar ke atas. Nah, Hmm. kebanyakan Pak, orang di luar sana, Sama pinggang ke bawah, mentor-mentor Mas. ini, ah, Sama pinggang ke bawah. iya, nggak kebanyakan Pak, mentor-mentor ini bilang, kalau nyari ilmu, itu jangan ragu-ragu, ikut Hmm. kelas, ikut yang mahal, dan Ya. lain sebagainya. Seolah-olah ada judgement di sana. Hmm. Kalau mau jadi orang yang berkualitas, ya harus ikut seminar-seminar yang berkualitas, yang Hmm. mahal-mahal. Padahal kan kualitas gak dinilai dari mahal murahnya, Pak. Yes. Iya Terus apa kan? lagi yang muncul, Mas? Maksudnya, Apa lagi yang muncul dari situ? nah, gimana kita bisa layar ke atas, Pak, tapi Hmm. uang juga mengikuti. Karena ada beberapa orang yang dia nyari terus layar ke atas. Hmm. Ilmu semua dipelajarin. Hmm. Tapi energi uangnya nggak ngikutin. Oke. Gitu, Pak. Ya. Yang pertama yang perlu Mas sadari bahwa pastikan Anda bersenang-senang. Karena dengan bersenang-senang semua energi akan berdatangan termasuk energi uang itu sendiri. Karena uang hanya akan datang saat Anda bersenang-senang. Dan yang kedua, sadari bahwa Anda bukan hanya, misalnya teman Anda yang ikut belajar untuk buka kelas gitu ya misalnya. Tolong ingetin ke dia bahwa dia itu adalah infinite being, manusia yang tidak terbatas. Bukan hanya orang yang pemasukannya dari buka kelas doang. Izinkan dia untuk menjadi semuanya. Dia mau hari ini mau bermain-main apa? Oh, aku buka kelas, ada HTM-nya dan sebagainya. Dan itu sadari bahwa itu hanya sebagian kecil dari definisi, sebagian kecil dari potensi yang dia miliki. Dia bisa jadi apa? Dia misalnya dari supplier apa, jadi apa, jadi apa. Jadi tolong berhenti mempunyai definisi yang kaku mengenai siapa diri kita gitu. Karena itu yang akan menghalangi kita. Kita punya definisi. Aku misalnya saya adalah fasilitator non duality misalnya. Itu jadi sebuah kaku buat saya. Akhirnya saya apa namanya ngotot di sini. Saya nggak bersenang-senang. Padahal keberlimpahan, kemudahan, dan kelancaran itu hanya akan berdatangan di kehidupan saya asalkan saya bersenang-senang. Dan pastikan definisi uang versi kita tuh seperti apa sih. Gitu. Kenapa yang muncul? Nah, gini, Pak. Ya. Problemnya gini, Pak. Sebenarnya saya pengen ikut, Pak. Ikut kelas. Khususnya Bapak. Dari dulu, Pak. Saya pengen kalau kasih apa ya, semesta lancarin gitu, Pak. Uang saya mengikuti energi uang ini. Saya pengen ikut kelas Bapak. Saya Hmm. borong semua. Kasih semua. Ya, ya. Bener, Pak. Ya. Bener. Semenjak ikut kelas Bapak, entah kenapa ya, ada keajaiban-keajaiban yang dulunya sama sekali nggak ada keajaiban, Pak. Hmm. Walaupun maaf ya, keajaiban yang mungkin eh, bagi orang lain remeh, tapi Hmm. bagi saya itu luar biasa loh, Pak. Nah, Ini dalam hitungan detik, Pak. ya. Bukan hitungan jam lagi, gitu. Ya. Ya. Saya. Sebenarnya semesta udah sering banget memberikan apa namanya begitu banyak kenikmatan ke Mas Sakta, namun nggak kelihatan aja. Nah sekarang ketika kita sudah sering bermain bersama-sama, yang inti dari berkembang bersama adalah mengingatkan kembali kalau semua pusat itu ada dalam diri kita. Akhirnya kita oh iya ya sebenarnya udah banyak nikmat. Karena tugas kami, saya dan tim berkembang bersama hanya mengembalikan kepercayaan diri kita hanya ke diri kita sendiri. Termasuk apa yang Hmm. saya sampaikan ini, tolong jangan percaya. Nah, apalagi yang Iya, muncul iya. silakan. Ya, saya mengaknowledge keajaiban itu, Pak. Ya, Cuman saya pengen space-nya lebih besar lagi ya, dan potensi saya juga ikut membesar gitu. ya. Dalam Em, artian energi uang khususnya, Pak. ya, Karena ya, kalau menurut saya, kalau energi uangnya meningkat, ya. menyebar, dan membesar, bisa saya gunain untuk hal yang lebih baik buat Oh, membesarkan potensi saya juga. oke, oke. Jadi, eh bentar ya. Bentar, bentar. Oh, bagus banget tadi pertanyaan Mas Sakta. Jadi saya baru baru ini juga baru ngecek juga.
Jadi ada teori falasi efek apa ya? Tadi falasi efek itu mengatakan bahwa kita hanya akan bahagia setelah apa yang kita dapatkan itu kita terima. Nah, menariknya ketika orang-orang di research, ketika sudah sampai ke titik itu tetap nggak bahagia kok. Karena proses dia menuju ke titik itu gerutu, nggak menikmati. Karena dia menunda, nanti deh barang ini aku hanya akan bahagia setelah barang ini aku terima. Nah, ketika barangnya diterima, kondisi penerimaannya sudah terlalu jauh karena dia menderita sekali, udah menderita dalam perjalanan menuju sana sih. Ketika barang itu diterima biasa aja, dia nggak bersyukur, dia makin menggerutu dan sebagainya. Jadi saran saya, ini untuk teman-teman yang ada di sini ya, yang saya perceive perjalanan Anda dengan kesadaran tuh Anda lagi menikmati, sadari bahwa it's a journey. Kita tuh nggak mengejar sebuah garis finish ya. Jadi ini kenapa ini at least buat saya, kenapa cara pandang kalau kesadaran adalah journey bukan sebuah sprint, ada titik yang sedang saya kejar, saya nggak berkompetisi lagi dengan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya benar-benar menikmati proses saya menggali potensi kesadaran tersebut. Karena ini adalah journey. Dan yang ketiga tentunya adalah saya sering mengakui sudah sejauh mana perkembangan Rahmat yang dulu dengan Rahmat yang sekarang. Kenapa ini penting? Karena kalau saya nggak sering mengakui sudah sejauh mana perkembangan saya, yang terjadi adalah saya akan masuk lagi ke area kompetisi, selalu melihat orang lain lebih besar dari saya tidak lagi percaya diri saya percaya pada orang lain dan sebagainya. Jadi ini bukan kompetisi, bukan sebuah perlombaan, tapi ini adalah sebuah journey. Tolong banget nikmati apapun itu, termasuk proses Anda sedang menyelami potensi unik bernama kesadaran ini gitu. Oke, 2 minggu lalu saya didiagnosa stres level 2 oleh seorang psikolog. Setelah itu keputusannya adalah saya ingin lebih mencintai diri sendiri dan terasa lebih light. Yes, yap. Dan ini ya, thank you. Terima kasih Widya. Terima kasih sudah ngomong itu. Asik ya. Ada lagi, saya baru ikut kelas Pak Rahmat yang sebulan 4 kali, itu baru 2 kali. Sip, lebih tergali di situ. Iya. Pak, di mana kita terlanjur berbisnis dengan energi lack ataupun bisnis yang bukan keinginan kita, tapi kita terpaksa karena sebagai warisan. Pertanyaan apa untuk mengubah energinya? Apa yang aku bisa apa keputusan pilihan apa yang tersedia di sini di tengah kondisi seolah-olah aku tidak ada pilihan ini. Ini terutama untuk generasi kedua, generasi ketiga ya. Tolong banget ini tolong banget dipegang. Sadari bahwa Anda nggak perlu membuktikan apa-apa untuk untuk layak menerima bisnis warisan ini ya. Banyak orang yang merasa menerima bisnis warisan merasa nggak enak karena dibilang, kamu enak hidupnya. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang ribet sendiri, yang akhirnya dia makin terjebak di situ. Sadari bahwa keputusannya di tangan Anda. Anda sudah diberikan nikmat seperti ini. Bagaimana jika tugas kita adalah menerima, terus tanya, gimana aku bisa having fun di tengah kondisi aku menerima perusahaan warisan ini? Pilihan apa yang tersedia di sini? Apakah aku mau menjalaninya atau aku panggil tim dan sebagainya dan sebagainya? Bukan, aduh, aku dikasih kemudahan ya. Eh, nanti apa kata orang ya? Eh, oke deh, aku investasikan dulu dananya. Akhirnya dananya hilang, terus dia stres sendiri. Jadi banyak yang seperti itu. Karena sebenarnya semesta ingin memudah. Jadi gini, oke, kalau ikut pendekatan dari akses conscious seperti kata Gary Douglas misalnya, kalau Anda diberikan kenikmatan di kehidupan ini, di realita ini, sadari mungkin dulu Anda memberikan begitu banyak jasa dan orang-orang belum memberikan, sama semesta dibalas di kehidupan di realita ini. Gitu. Mungkin ada juga bingung kenapa ada orang yang selalu bantu saya nggak enak kan. Gimana kalau di kehidupan yang sebelumnya Anda yang bantu dia tapi dia belum bayar, di realita ini di kehidupan berbeda, tugas dia adalah ngebantu Anda. Nah, kalau ini light, pertimbangkan. Inti energinya adalah terima aja karena semesta ngasih mulu kok kerjaannya. Cuman kitanya yang kadang, aduh, gua nggak pantas, aku belum bertapa di bawah air terjun selama 100 hari, aku belum puasa selama 100 hari. Macam-macam lah alasan kita untuk nggak nerima kemudahan dari semesta. Nggak ada yang salah. Tapi bagaimana jika tugas kita adalah sebenarnya menerima apapun yang semesta mau berikan ke kita. Nah, apa yang muncul di sini silahkan. Atau Caroline ingin digali lebih dalam di situ? Oh, enggak, sudah paham nggak? Berarti kan aku nggak
perlu eh, misalnya apapun, kadang-kadang kan kita merasa ya seperti pertanyaan Pak Barus yang kemarin, kita Hmm, merasa nggak berhasil, berarti kan kita harus melihat peluang lain yang bisa menghasilkan gitu kan. ya, Berarti kan kita nggak perlu juga kan untuk bisnis A. Dengan bisnis yang awal aja kita dengan question terus untuk menggalinya, ini apa benar apa enggak, diterusin apa enggak gitu kan maksudnya ya. keren, 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 keren. Yes. Oh, kemarin ada juga sama seperti kamu pertanyaan, dia dia ingin usaha yang baru. Kemudian saya tanya, Energia bener-bener ingin antusias usaha yang baru atau lagi bosen usaha yang sekarang terus pengen usaha baru gitu. Lagi bosen saya Pak dengan usaha yang baru terus usaha yang lama terus pengen usaha yang baru. Aduh, jangan ya Mas, itu jangan ya Bu, saya bilang ke situ. Kenapa? Karena kalau Anda sedang bosen sesuatu yang baru dan ingin menciptakan sesuatu yang baru, bosan dengan yang lama, dan menciptakan sesuatu yang baru dengan harapan bisa bahagia, itu energinya lag loh. Akhirnya Anda akan menarik hal-hal yang secara vibrasi rendah seperti problem, drama, trauma untuk datang. Saya tidak bilang Anda nggak boleh menciptakan bisnis yang baru ya, tapi tolong menikmati dulu apapun kondisinya dengan bisnis yang lama ini. Terus bukan bisnis yang lama ya, bahasa bisnis yang lama juga heavy di saya. Bisnis yang sudah Anda jalani sekarang, Anda nikmati dulu prosesnya, nanti cek apakah masih pingin buat bisnis yang baru itu. Kalau masih pingin, bisa jadi itu state state yang bisa Anda pertimbangkan. Tapi kalau Anda sudah having fun di bisnis yang sedang Anda jalani, biasanya pingin usaha yang baru itu akan hilang kok. Karena itu tadi dia udah bahagia gitu. Dia nggak pingin mencari-cari sesuatu di luar yang baru, yang padahal akan menimbulkan problem yang banyak karena keputusannya dari energi lag. Ah, Jadi karena ya. ini ya, ternyata kekosongan di kita ini Ih, yang mencari rasa bahagia, klaimnya itu tadi, makanya kita mencari-cari itu ya Pak ya. yes, 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 ya itu. Iya Pak. Sami-sami Karolin. Teman-teman nyadar nggak sih pertanyaannya pada dalam-dalam loh, keren-keren. Thank you, thank you. Ada lagi? Tadi yang apa Bu Karolin Pak, itu Hmm, pertanyaan Pak. hmm, Kapan waktunya, bukan kapan waktunya ya, saat yang tepat untuk ninggalinnya Pak. Kan bukan, kan tadi kan bilang bisnis baru karena bosen kan. hmm, Ini hmm. kan bosen atau karena memang ini kan saat ternyata ini yang bosen kan pengen bisnis baru namanya harus ditinggalin. Itu cara ngeceknya itu Pak. Kadang suka samar-samar, nah kita masih ragu-ragu gitu buat Oke, ngambil keputusan gitu. ya. Em, Sebenarnya kalau di kasus kamu, Sakta, ini bukan seperti apa yang kalian alami, tapi lebih kepada tidak ada namanya keputusan yang tepat. Yang hanya adalah sebuah keputusan. Jadi saran saya ambil aja keputusan, nanti lihat apa yang bakal terjadi. Tapi Pak, masa saya harus keluar dulu? Cek aja. Kalau aku keluar sekarang, gimana kehidupanku 5 tahun ke depan? Light or heavy. Kalau aku masih di sini, gimana kehidupanku 5 tahun ke depan? Light or heavy. Terus ambil keputusan. Nanti lihat apa yang bakal terjadi. Gitu. Karena ini adalah dua energi yang berbeda. Karena kamu di sini sedang berusaha untuk keputusan tepat seperti apa. Nggak ada yang tepat, Sakta. Yang ada hanyalah sebuah keputusan. Nanti kita lihat apa yang energi yang akan bermunculan. Oke Pak, thank you Pak. Sami-sami. Baik, ini tips dari penulis buku Mike Ecker Speak with No Fear adalah ketika Anda public speaking ada 3 pendekatan, yaitu eh, sadari bahwa ambil pelajaran di masa lalu sebagai feedback, bukan sebagai sebuah kegagalan. Mungkin Anda lupa di tengah jalan mengenai apa saat presentasi. Kemudian yang kedua adalah bayangkan yang terburuk. Ini mungkin agak kontradiksi ya, agak aneh ya pendekatan, tapi menurut saya ini works buat saya. Apa sih yang bakal terburuk terjadi ketika saya lupa statement saya di saat acara public speaking? Kan diketawain doang, kan nggak mungkin dilempar batu juga kan gitu. Jadi bayangkan yang terburuk. Dan yang ketiga adalah you be you. Tolong sadari kehadiran Anda di sana bukan sebuah kemungkinan, bukan sebuah kebetulan. Ada kepingan yang orang ini sedang cari dari Anda. Oleh karena itu, saran saya berhenti mencari di luar, kembalilah ke dalam.
Itu adalah pendekatan public speaking yang sering saya berikan ke klien saya, terutama para team leader yang masih takut untuk muncul gitu ya. Sadari bahwa Anda dan tim Anda itu nggak bukan sudah dipertemukan gitu. Artinya ada kepingan yang Anda punya yang bisa memenuhi mereka. Udah kembalilah ke dalam, cari, temukan gitu. Nah, ini adalah 3 pendekatan dari Mike Ecker, Speak with No Fear. Namun, akan saya lengkapi juga pendekatan dari non-duality. Kalau non-duality mengatakan bahwa saat Anda public speaking dan muncul rasa ragu, tolong akui keberadaannya. Rahmat, kamu lagi, rasa tidak percaya dirimu lagi muncul ya. Thank you for coming. You can stay as long as you like. Kamu bisa hadir bersamaku rasa tidak percaya diri selama yang kamu mau. Dan yang kedua adalah, sekali lagi tidak ada namanya kegagalan, yang ada adalah feedback. Dan yang ketiga, itu tadi yang saya katakan, bagaimana jika public speaking itu adalah ongoing proses. Anda tidak perlu mengejar sebuah titik, aku pengen seperti Obama, aku gaya pidatonya, aku pengen seperti SBY, aku pengen seperti Soekarno. Bagaimana jika Anda hanya perlu menjadi diri Anda sendiri dan flying watch, jam terbang. Jadi Anda nikmati prosesnya dalam Anda public speaking itu. Dan yang terakhir adalah stay present. Sadari tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu. Kondisi masa lalu tuh udah lewat, masa depan belum datang. Pastikan Anda berada di saat ini sekarang. Caranya seperti apa? Mindful, meditasi, kemudian journaling. Sudah sejauh mana sih perbedaan Anda yang dulu dengan yang sekarang saat Anda public speaking? Dan yang paling mudah sekali lagi adalah tertariklah kepada audiens Anda. Jadi saat datang langsung Anda ajak diskusi, ajak obrolan. Karena nanti dinding reptil mereka yang isinya bagian otak mereka yang bagian reptil di kepala mereka, amigdala ya. Sorry saya lupa namanya, yang isinya mencurigai orang lain itu akan melunak sehingga dia udah siap menerima Anda. Karena sekali lagi orang sudah menentukan 3 detik dalam 3 detik dia suka atau tidak suka dengan Anda. Nah, tips lengkapnya sudah saya bikin e-booknya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com. Pakai www ya. Nanti dia kalau nggak pakai www nanti masuk ke area lain. Oke. Dan ini adalah program kita nanti di bulan Januari, retreat di Malang. Eventnya adalah saya ingin menggali satu persatu. Sebenarnya di 2024 nih teman-teman mau berkarya apa sih? Mau dari bisnisnya kah, relationship-nya kah, atau masuk ke area yang lebih spesifik seperti uang. Nanti akan kita gali dan mudah-mudahan saya penasaran energi Batu Malang ini akan berkontribusi buat kita seperti apa. Dinginnya, pemandangannya, dia akan berkontribusi kepada kita seperti apa. Baik, sebelum saya tutup, apa yang ingin di-shifting energinya? Pak, Silakan. Ya, yang di ini tadi yang learn from feedback tadi apa Pak? oke. Jadi apapun yang kamu alami di masa lalu, kegagalan atau kesuksesan mengenai sebuah public speaking, itu bukan menentukan kamu, melainkan itu hanya sebuah data pelengkap saja. Sadari bahwa Annie yang sekarang dengan Annie yang dulu, Annie yang detik ini dengan Annie yang 1 detik yang berikutnya itu udah berbeda ya. Artinya jangan signifikan. Sukses di masa lalu saat public speaking ya udah masa lalu. Kegagalan di masa lalu ya udah itu masa lalu. Karena kebanyakan orang itu ketika sukses public speaking atau sukses bikin kelas atau sukses apapun di masa lalu itu dipegangin terus. Dia takut kehilangan definisi suksesnya. Akhirnya semua strateginya berdasarkan sukses masa lalu. Padahal satu-satunya permanen di kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri. Jadi kita diminta untuk terus berubah. Sukses itu ya udah lewat. Sekarang gimana nih? Lembaran kanvas yang kosong ini mau dilukis seperti apa nih? Ya, Oke. thank you, Ann. Udah boleh nih Pak. Apa tuh? Ya, Nih, jadi gini Pak. Misalkan saya atlet nih. ya. Udah tua. Aku nggak mungkin nih menang para Olimpik. Berarti gue jadi pelatih aja. Jadi dia ngubah tujuannya. Awalnya dia kan masa lalunya dia nih. Gue menang Asian Games, para Olimpik dan lain sebagainya. Ya. Jadi wah, di usia gue sekarang seperti ini, gue nggak mungkin ngejar menang di Asian Games, para Olimpik. Jadi
Ya, jadi pelatih aja. Oh jadi, ya. oke. Menyesuaikan situasi dan kondisi juga ya Pak. Satu itu, yang kedua adalah eh, apa yang menyenangkan buatku di saat ini gitu. Oh, oke. Itu sih yang paling Oke. penting. Apa sih yang menyenangkan? Oh, jadi pelatih ini lebih seru nih dibandingkan aku turun ke lapangan. Aku lebih suka masuk ke area manajemen dengan usiaku sekarang dan sebagainya dan sebagainya. Oke, oke, oke. Oke. Satu lagi nih Pak, Ya, ya, Ngeganjel soalnya. ya, Ini gini Pak, eh, eh, orang apa? Ini berkaitan sama identitas sih Pak. ya, Maksudnya pekerjaan itu kan pekerjaan yang kita kerjakan gitu, ya, atau pekerjaan yang kita dapat upah dari sana gitu, ya, kita secara tidak langsung itu berpengaruh pada keadaan psikologis dan fisiologi kita gitu Pak. ya. Dalam artian gini, kalau orang kerja, maka cara pandang orang ke diri kita itu akan berbeda saat kita kerja. Di satu sisi juga kalau kita kerja, kita dapat wibawa, dapat martabat, dan dapat kehormatan di sana. Ya, Ketimbang kita nggak kerja gitu. ya, Ini cuma metafora Pak. Maksudnya dalam artian itu kan mengidentitaskan diri bahwa kalau gue pengen bermartabat, gue pengen dapat kehormatan, gue harus ada mendapatkan posisi A, posisi B, posisi C. Nah, itu kan jadi energinya lag gitu. hmm. Maksudnya gimana kita bisa berkembang mendapati posisi itu juga, tapi gak dari energi lag kekurangan gitu. Nah, itu tuh Bagus, Pak. bagus, bagus pertanyaannya. Jadi saran saya adalah kembalikan semuanya di pilihan. Dan karena banyak orang di luar sana, bukan kita yang ada di sini, itu sedang dalam energi proving. Aku nggak mau dikontrol oleh realita ini. Jadi aku nganggur aja. Aku pengen membuktikan kepada orang lain kalau nganggur tuh bisa hidup. Jadi, tapi dia pengen membuktikan bahwa dia nggak butuh penilaian dari orang, tapi keputusan dia kan berdasarkan penilaian dari orang karena dia pengen membuktikan sesuatu. Jadi berubah riut di situ. Nah, saran saya kembalikan ke diri Anda. Oke, eh, apa nih yang menyenangkan buatku? Sehingga apapun yang Anda ambil keputusannya based on what you love, what you like, itu akan menarik semua yang tadi Anda sebutkan, kehormatan, rasa suka, martabat dan sebagainya. Karena itu adalah sebenarnya adalah efek samping dari eh, sebuah keputusan yang kita ambil dari rasa syukur, rasa senang dan bersenang-senang dalam melakukannya. Gitu. Tapi Pak, kita kan apa yang sedang saya lakukan sekarang mungkin saat ini pemasukannya kurang. Ya udah, apa keputusan yang mau Anda ambil? Oh, deh, Anda ambil dulu kerja di bank misalnya. Dan kemudian di waktu klien saya itu dulu, waktu awal saya fasilitasi dia bekerja di bank, dan kemudian di waktu senggangnya dia jualan online. Jadi Anda bisa menjadi semuanya gitu ya. Bukan kita perlu milih salah satu, enggak. Apa yang bisa aku ambil keputusan sekarang dan apalagi yang menyenangkan buatku. Mungkin bekerja 9 to 5 saat ini kita lagi ngumpulin duitnya, kita ambil dulu itu, namun kita sisakan waktu juga 1 jam 2 jam setiap hari untuk mengasah hobi kita gitu. Anda bisa semuanya, nggak perlu pilih salah satu. Apa yang muncul? Jasa konsultasi Pak. Ah ya, Saya kan jago tuh. hmm. Gitu-gitu orang Ya, saya ya, jago. Ya. ya, ya. Iya, iya benar. Makasih Pak. Moga-moga Sama-sama. nih bisa nih. Moga-moga berjalan nih jasa konsultasi. Mas Sakta ambil keputusan ya, langsung ambil keputusan, jangan dibayangkan, nanti habis Iya baik energinya. Pak. Ya Hmm, oke. hmm. Berarti buat pertanyaan ke Ya, semesta. ya, Oke. ya, Uh, ya. Silakan ada lagi. Apa yang muncul kesadarannya? Yang tadi Bapak bilang langsung Hmm. ambil keputusan. Itu memang kadang-kadang kita tuh banyak ide-ide yang muncul tapi tidak mengambil keputusan, akhirnya energinya itu habis. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah itu hanyalah sebuah kesadaran atau kamu perlu melakukan sesuatu di sini, Caroline? Oh, Jadi enggak gini, sih, ya, jadinya dari pertanyaan tadi. ya, Bingung saya. ya. Jadi siapa Gary Douglas itu kan bisa dibilang space-nya besar lah ya. Ya, mungkin lah, saya nggak tahu. Tapi yang menurut saya, dia termasuk yang space-nya besar gitu. Nah, ketika dia datang pertama kali ke Texas apa ya? Atau Dallas, saya lupa. Dia punya kesadaran bahwa
kota itu kurang toko coklat, kurang toko yang jualan coklat gitu. Kesadarannya ngomong gitu. Cuman dia tanya lagi dalam dirinya, emang lu mau bikin toko coklat? Hell no, kata dia. Kata kesadaran dia hell no. Tapi dia tahu itu adalah sebuah kesadaran. Kalau kota ini kurang toko coklat. Tapi apakah kita mau meng-create toko coklat? Si Gary dia bilang nggak mau. Jadi bagaimana jika kadang yang kita dapatkan hanyalah sebuah kesadaran dan kita nggak perlu melakukan apa-apa. Nah, Caroline mungkin nanti bisa bikin usaha sama Sakta jadi jasa konsultan. Buat teman-teman yang butuh ide, hubungi kami. Karena itu tadi, saking besar, apalagi Anda sudah latihan meditasi, latihan sering swap bars misalnya, itu kan space kita yang cuman dulu sekota kita tempat kita tinggal, itu bisa seprovinsi, sebumi ini, yang nggak mengherankan begitu banyak ide. Cuman tolong dicek langkah kedua, apakah ini menyenangkan buatku, apakah ini realitaku gitu. Oh, ya, iya. Oke, Hmm. Pak. Bukan karena maksudnya karena kita tidak menuangkan ide berarti itu energinya habis enggak ya? Tapi Di saya untuk kasus kamu enggak, karena kamu space-nya gede, kamu mendapat begitu banyak informasi. ke kita tanya, Hmm. kamu senang nggak dengan apa yang Ya, yang muncul ini emang kamu mau melakukannya. Apakah ini menyenangkan? Apakah ini realitamu? Itu lebih enak energinya. Apakah ini realitamu? thank you, Pak. Ya, sami-sami. Oke, sekali lagi kita saking besarnya space kita nggak perlu melakukan semuanya, cuman selalu dicek. Apakah ini realitas saya? Seperti klien saya, pagi-pagi jam 8 itu panik ke tele ke saya, ini gimana nih ya? Teman-temanku udah nge-gym dari jam 6 pagi, aku masih di atas tempat tidur jam 8 ini. Kemudian saya tanya, emang lu mau jam 6 nge-gym? Agak sih? Yes, because it's not your reality. So please stop looking at Instagram in the morning. Tolong teman-teman di sini berhenti. Saya ngasih jadwal ke saya untuk lihat sosial media di atas jam 10. Saya usahakan itu. Tapi kalau godaannya besar ya ngelihat sih. Tapi kalau enggak, saya tahan dulu sampai jam 10 karena saya ingin memberikan ke diri saya sendiri dari bangun tidur sehingga sampai jam 10 itu untuk saya dulu, untuk ke dalam dulu gitu. Itu versi saya, temukan versi yang mudah. Intinya adalah tertariklah ke dalam diri Anda. Berhenti untuk tertariknya marah keluar gitu. Karena diri Anda menarik. Coba, yuk kita gali bareng-bareng. Nanti perlahan tapi pasti mudah-mudahan dengan free masterclass ini, book club ini Anda akan menemukan sebuah emas bernama diri Anda. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Enggak, udah Pak. Ya, Satu doang nih Pak. Ini kita betul. bukan pertanyaan ini. Ya. Ini kesadaran doang. Hmm. Kenapa ya Bapak kalau bikin kelas, ini bikin Zoom kayak begini, Ya. jam 10 pasti deklar, setengah 10 kelar. Mau sebanyak apa yang nanya, pasti udah mesti ada dukung gitu. Ini Bapak kayak bawa mobil kendaraan gitu. Kendaraannya otomatis. Jam 10 selesai, setengah 10 selesai. Yes, yes, yes. Sebanyak apapun yang nanya, kayak ngalir aja gitu. Tiba-tiba selesai semua gitu. Ke jam 10 apa setengah 10. Thank you Mas Akta. Padahal janjinya cuma 45 menit ya. Tapi nggak apa, I'm just follow the energy. Dan seperti biasa, kehadiran bikin seru malam ini. Dan kita lihat apa yang akan bermunculan ke depannya. Terima kasih and keep having fun. Bye-bye.